Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rozi, guru BK MTS Al-Azhar Kabupaten Tuban. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Kementerian Agama tahun 2023. Program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta PPG 2050271000007 dan NIM 23311270338. Berikut ini akan saya sampaikan video layanan bimbingan kelompok dengan topik Ayo Cegah Bullying menggunakan metode sinema edukasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita awali dengan bacaan doa bersama-sama. Silakan Faiz dipimpin berdoa dulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Selanjutnya Pak Rozi absen dulu ya. Pak Rozi absen. Alvin, Aldi, Iqmal, Aal, Iksan, Faiz, terakhir Rizky. Oh, ada yang ketinggalan. Siapa namanya, Mas? Safik ya. Sudah lengkap ini ya. Hari ini kabarnya bagaimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat ya, bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Setelah ini untuk lebih mengakrabkan, nanti anak-anak menyampaikan perkenalan ya, sebutkan nama lengkap dan hobinya. Nama lengkap dan hobinya. Silakan dimulai dari Rizky. Nama saya Rizky Wanita Ramadan, hobi saya bermain sepak bola. Lanjut. Selanjutnya pada layanan bimbingan kelompok hari ini Pak Rozi akan memberikan topik tentang bullying. Ada yang tahu apa itu bullying?
Tidak tahu malah. Faiz tahu bullying? Belum tahu, berarti benar ya. Nah, tepat. Nah, layanan ini kita berikan pada kesempatan kali ini. Karena apa? Karena pada akhir-akhir ini marak kejadian tentang bullying atau perundungan. Kemarin ada salah satu siswa pindahan itu, nah, ternyata kejadiannya kenapa kok sampai pindah sekolah, itu di sekolah asalnya dia dibully, dirundung oleh teman sebayanya, sehingga merasa tidak nyaman, minta untuk pindah ke sekolah lain. Lah kemudian apa tujuannya ya? Jadi topik layanan kita adalah ayo cegah bullying. Tujuan umumnya agar peserta didik dapat mencegah terjadinya bullying. Kemudian dijabarkan dengan tujuan khusus. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dan jenis-jenis bullying. Di bullying itu apa, kemudian yang termasuk itu apa saja. Tujuan khusus yang kedua adalah agar peserta didik dapat memperjelas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying. Kok ada bullying, itu penyebabnya apa? Yang menyulut itu apa toh? Dan tujuan khusus yang ketiga adalah agar peserta didik dapat menunjukkan bagaimana cara untuk mencegah terjadinya bullying. Tuh ya. Materi yang kita sampaikan meliputi pengertian dan jenis bullying, yang kedua faktor penyebab bullying, dan yang ketiga cara untuk mencegah terjadinya bullying. Nah, agar nanti bisa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan layanan, kita laksanakan ice breaking dulu dengan game sederhana. Silakan maju ke depan semua. Silakan maju ke depan. Jejer, berjajar. Sini. Sini. Tangannya saling menggenggam. Saling menggenggam. Ya. Kemudian gamenya begini ya. Lakukan kebalikan dari apa yang diperintahkan oleh Pak Rozi. Jadi gerakan tangan itu kebalikan dari apa yang diperintahkan oleh Pak Rozi. Kalau Pak Rozi merintahkan atas, maka tangannya harus ke bawah. Kalau Pak Rozi memerintahkan tangannya ke kanan, maka tangannya harus bergerak ke kiri. Kudu kompak. Nah, ini ya melatih kekompakan dan fokus. Siap? Kita coba. Bawah. Ayo. Atas. Kiri. Kiri. Kanan. Atas. Ayo yang lebih bagus. Bawah, atas, kiri, kanan. Oke, beri aplaus untuk semua. Silakan bisa kembali lagi. Sudah rileks ya? Nah, pada kegiatan bimbingan kelompok ini ada beberapa azas. Ada namanya azas kerahasiaan. Jadi apa yang kita bahas di sini itu menjadi konsumsi kita sendiri. Misalkan ada permasalahan, apa yang Anda sampaikan itu tidak sampai bocor keluar. Jadi kita jaga kerahasiaannya. Makanya nyaman karena rahasia terjaga. Yang kedua ada namanya azas keterbukaan. Karena sudah terjaga kerahasiaannya, maka untuk menyampaikan pendapat,
dan sebagainya itu lebih lepas, lebih terbuka. Yang ketiga ada azas kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan dalam layanan bimbingan konseling. Nanti untuk menjelaskan dan lebih memahami dari topik layanan ini, maka kita menggunakan metode sinema edukasi. Maksudnya bagaimana? Nanti langkah kegiatannya, Pak Rozi akan memutarkan 2 video. Yang pertama adalah video pembelajaran tentang materi bullying. Dan yang kedua adalah penayangan film pendek tentang kejadian perundungan atau bullying. Jelas ya? Apakah sudah siap untuk masuk ke tahap inti? Siap. Oke. Nanti ketika penayangan video pertama, di sela-sela itu Pak Rozi akan membagikan lembar kerja. Sampean fokus di tayangan video, kemudian apa yang Anda pahami sampean isikan pada lembar kerja. Jelas ya? Bullying. Apa ya bullying itu? Sebenarnya banyak banget nih pengertian para ahli tentang bullying. Nah, di sini Mimin menyimpulkan bullying adalah perilaku negatif yang menyakiti orang lain baik secara verbal, fisik maupun mental, sehingga membuat korbannya menjadi terganggu, tidak nyaman, bahkan sakit hati. Wow, mengerikan banget ya. Nah, menurut Mimin, bullying ini sering banget terjadi akibat kesengajaan yang dilakukan, entah itu niatnya untuk bermain-main atau untuk bercandaan. Tetapi dari perilaku ini ada korban yang merasa tersakiti, terpojokkan, dan sebagainya. Jadi, saat kita sedang bermain atau bercandaan bersama teman yang sewajarnya saja ya, sehingga semua merasakan kebahagiaan dan tidak ada yang tersakiti. Oke, sobat, paham ya pengertian dasar dari bullying ini? Selanjutnya yaitu jenis-jenis bullying. Dari pengertian bullying tadi ada beberapa hal yang bisa kita tangkap, yaitu pertama, bullying secara verbal, yaitu tindakan yang menggunakan perkataan atau kata-kata untuk menyakiti korban dengan tujuan untuk menghina, meremehkan, merendahkan, dan melukai hati korban. Bullying secara verbal ini banyak banget ya sering kita jumpai di lapangan. Misalnya nih, ada teman kita yang teguh, kemudian dia jalan di sekitar diri, rasa berani di dalam diri kita untuk mengungkapkan bahwa yang salah dia salah, gak boleh namanya membuli. Yang kelima, bagi para sobat semuanya, saat melihat ada perilaku bully, ayo sama-sama kita hentikan, kita stop, tidak boleh melakukan perilaku bully. Yang terakhir yaitu ayo sama-sama kita kampanyekan stop perilaku bully sehingga tidak ada bully di sekitar kita. Bagaimana sobat? Semoga paham ya. Ayo kita kampanyekan stop bully di mana-mana. Bully tidak baik dan bully harus dihentikan. Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan ayo refleksikan dirimu, bagaimana sih cara sobat mengatasi perilaku bully? Itu tadi ya video pertama mengenai pengertian jenis-jenis faktor penyebab dampak dari perilaku
bullying dan bagaimana cara mengatasi bullying. Sudah diisi LKPD-nya? Sudah. Selanjutnya Pak Roji putarkan film pendek tentang kejadian bullying pada salah satu sekolah yang ada di negara kita. Diperhatikan, dan nanti di lembar kerja itu juga ada poin-poin yang harus diisi berdasarkan dari penayangan film pendek tersebut. Silakan disaksikan, diamati baik-baik. Nanti refleksinya diisi. Baik refleksi isi maupun refleksi diri.
Demikian ya, 2 tayangan video mengenai bullying. Sekarang kita diskusikan apa yang sudah Anda amati, yang sudah Anda isikan pada lembar kerja. Nanti masing-masing kelompok menyampaikan hasil pekerjaannya. Kita diskusikan bersama. Yang pertama, apa pengertian bullying? Silakan kelompok 1 diwakili Faiz. Bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan atau kelompokan. Oke ya. Itu pengertian bullying. Sepakat ya? Sepakat. Ada yang berbeda? Sepakat. Oke. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis bullying kelompok 2 diwakili Iksan. Bullying secara verbal, bullying secara fisik, bullying secara relasional atau sosial, bullying elektronik atau cyber. Jadi ada 4 jenis bullying ya. Ada bullying verbal, kemudian fisik, kemudian sosial, yang terakhir cyber bullying. Bagi kelompok 3, faktor apa saja yang menyebabkan perilaku bullying? Silakan Alvin dijawab. Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, dorongan untuk mendapatkan kepuasan, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Nah, itu ya beberapa penyebab terjadinya perilaku bullying. Selanjutnya, cara mencegah bullying. Bagaimana caranya menurut kelompok 4 diwakili Iqmal? Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Ya. Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kenali dan perhatikan pelakuan bullying. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Oke. Beri aplaus untuk kita semua, untuk semua kelompok. Dari video pertama kita sudah bisa memahami tentang pengertian bullying, jenis-jenisnya, faktor penyebab, maupun bagaimana cara untuk mencegah terjadinya bullying. Sekarang kita masuk ke tayangan film pendek, yaitu kejadian atau peristiwa bullying pada salah satu SMP di negeri ini. Dari film pendek tersebut ada 3 tokoh utama. Siapa saja? Yang pertama adalah Boy. Yang kedua Jojon. Yang ketiga Randi. Randi adalah anak yang suka membuli. Sedangkan Jojon adalah korban bullying. Kemudian tokoh ketiga Boy adalah teman sekelas mereka yang mengetahui atau melihat terjadinya kejadian bullying. Sekarang kita masuk refleksi isinya. Kelompok 1 dijelaskan mengapa Jojon dibully oleh teman-temannya. Silakan Rizky. Karena pendiam dan tidak membalas. Jojon punya sifat pendiam
tidak mau membalas. Nah, terus pada saat kejadian bullying tidak ada teman yang mau membantunya. Makanya dia jadi sasaran korban bullying. Kemudian yang kedua, sikap apa saja keteladanan dari Jojon yang dapat dipetik dari film tersebut? Silakan Al dijawab. Pintar, pendiam, tidak jahil, tidak suka mencari keributan. Jojon punya karakter pintar, pendiam, tidak suka jahili temannya, dan tidak suka mencari gara-gara atau keributan. Itu karakter dari Jojon. Selanjutnya karakter dari tokoh Randy. Bagaimana karakter Randy dalam film tersebut, Aldi? Suka menjahili teman, sering mengancam, sering membuli. Suka menjahili teman, sering mengancam temannya, dan hobi membuli. Itu karakter dari Randy. Terakhir kelompok 4. Dari tayangan film pendek tentang bullying tadi, pesan moral apa yang bisa diambil? Silakan. Memahami pentingnya saling menghargai orang lain. Ya. Hati kepada orang lain, tidak mengejek atau merendahkan orang lain sehingga bisa mencegah perilaku bullying yang dampak sangat bahaya. Jadi dari film pendek yang sudah ditayangkan tadi, ya, dapat kita ambil hikmah atau pesan moral bahwa pentingnya saling menghargai sesama teman, menumbuhkan sikap saling toleransi, ya, tidak merendahkan, sehingga bisa mencegah terjadinya perilaku bullying. Karena apa? Ternyata dampaknya sangat berbahaya. Kita lanjut dengan refleksi diri dari film pendek tersebut. Untuk kelompok 1, Faiz ya. Kalau kamu menjadi Randy, ya, kan cocok ya, badannya besar ya. Misalkan Faiz menjadi Randy dalam film tersebut, apa yang akan kamu lakukan, Is? Saya merasa sangat menyesal sehingga tidak akan membuli teman karena bisa merusak hubungan persahabatan dan akibatnya sangat berbahaya baik secara fisik, mental maupun nyawa orang lain. Jadi kalau di film tersebut Randy itu kan seneng bully, jahil, ternyata dampaknya sampai Jojon meninggal. Maka ketika Faiz berada pada posisi tersebut, disampaikan tadi Faiz akan merasa sangat menyesal karena ternyata bullying berakibat sangat fatal dan berbahaya. Nah, sekarang Al, kalau Al ini jadi korbannya, jika Al jadi Jojon dalam film tersebut, apa yang akan kamu lakukan, Al? Saya akan menghindari pergaulan dengan orang yang suka membuli. Saya akan bersosialisasi dengan teman yang lain agar tidak jadi sasaran bully. Saya akan melawan perilaku bully tersebut. Jadi agar tidak jadi sasaran bullying, ya, 1, Al akan menghindari dari para pelaku bullying. Jadi jangan ada pelaku bullying malah mendekat, ya, dihindari, dijauhi. Kemudian bersosialisasi dengan teman yang lain. Kalau sampai ada kumpulan, ya, jadi punya teman yang lain, itu tidak akan jadi sasaran dibully. Biasanya yang dibully itu minoritas, sendiri, atau dari misalkan etnis minoritas yang tidak ada
temannya, sehingga gampang menjadi sasaran bullying. Makanya harus bisa bersosialisasi dengan teman sebaya, dengan temannya, sehingga tidak jadi sasaran bullying. Kemudian berani melawan. Berani melawan. Tadi di film itu Jojon itu karena diam tidak melawan maka jadi sasaran. Jadi sasaran. Yang ketiga, kelompok 3. Nah, sekarang ketika Anda menjadi tokoh boy, Alvin misalkan jadi boy, melihat kejadian bullying, maka bagaimana seharusnya yang kamu lakukan? Silakan In. Tidak ikut membuli. Jojon mencegah pembulian kepada Jojon dengan cara menasihati Randy agar tidak membuli Jojon, mengingatkan Randy akan bahayanya bullying, memberikan bantuan kepada Jojon agar tidak menjadi korban bully. Seharusnya ya, sikap yang diambil oleh boy atau kita ketika melihat kejadian bullying, pertama minimal tidak ikut membuli. Jadi jangan malah ikut ya. Tidak ikut membuli. Yang kedua, mencegah. Kalau tidak bisa mencegah, minimal bisa mengingatkan. Mengingatkan kepada pelaku untuk tidak membuli temannya. Kemudian kalau bisa lagi atau kalau berani ya, memberikan bantuan kepada korban bullying. Itu seharusnya sikap. Jadi tidak kok malah ikut-ikutan. Itu yang harus dilakukan oleh kita, atau di film tadi adalah boy ketika melihat kejadian bullying. Kemudian yang terakhir, Iqmal ya, bagaimana seharusnya sikap Jojon ketika dibully? Berani melawan, minta tolong kepada teman yang lain, melaporkan kepada guru. Nah, jadi sikap yang diambil oleh korban bullying dalam hal ini Jojon seharusnya satu, berani melawan. Misalkan kok melawan tidak berani, harus meminta pertolongan kepada pihak lain, bisa temannya, bisa ke guru. Atau minimal melaporkan tentang kejadian bullying kepada guru atau pihak sekolah, sehingga kejadian bullying tidak berlanjut dan tidak berlarut-larut. Itu yang bisa kita ambil sebagai refleksi diri dari film pendek tentang perilaku bullying. Kemudian dari tayangan itu maka kita membuat komitmen bersama, membuat penegasan. Nah, ini ya, penegasan komitmen tentang perilaku bullying. Ayo kita baca bersama-sama. 1. Meneguhkan sikap anti bullying dalam pertemanan. 2. Ikut berperan serta dalam upaya untuk mencegah terjadinya bullying. Itu komitmen yang kita buat, meneguhkan sikap anti bullying dan ikut berperan serta dalam upaya untuk mencegah terjadinya bullying. Sebagai evaluasi, ini Pak Rozi bagikan lembar evaluasi ya, instrumen evaluasi, nanti sampean contreng. Ini nanti sebagai kesimpulan dari layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Silakan dicontreng.
Dicontreng ya, dicontreng. Nah, di kotaknya itu. Sudah ya? Kalau sudah, lembar kerjanya diambil Pak Rozi ya. Nah, dikumpulkan lagi. Dari pengisian instrumen evaluasi hasil ya, dapat disimpulkan bahwa peserta didik sudah mampu memahami ya, tentang pengertian bullying, jenis-jenisnya, faktor penyebabnya maupun cara untuk mencegah terjadinya bullying. Kemudian sebagai rencana tindak lanjut ya, nanti Pak Rozi akan melakukan bimbingan untuk kelompok-kelompok berikutnya. Sehingga tujuannya di sekolah kita, di madrasah kita tidak akan terjadi kejadian bullying. Dan apa yang sudah Anda pahami, materi yang sudah Anda dapatkan pada layanan hari ini dapat Anda terapkan, dipraktekkan di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang aman, bebas dari kejadian bullying. Sebagai penutup, ya, Pak Rozi mengucapkan banyak terima kasih ya, atas antusias peran aktif ya, keaktifan Anda semua dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok. Dan kegiatan bimbingan kelompok ini bisa ditutup dengan doa. Nanti yang memimpin doa Iqmal ya, Mal. Silakan dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.